Baik, selamat pagi Pak. Ya. Perkenalkan sebelumnya saya Dani Christian Munte sebagai narasumber, sebagai penanya dari mahasiswa agroteknologi. Di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan mengenai manajemen perkebunan dari hidroponik Bapak sendiri. Untuk pertama, mungkin bisa perkenalan dari Bapak yang dulu. Ya, nama saya Riki. Saya Pak Tani. Untuk jenis tanaman yang Bapak tanam sendiri di sini. Ya, di sini ada apa yuk? Kalau variannya cuma 2 lah paling. Ada yang jenis selada sama jenis sawi-sawian juga. Untuk sistem hidroponik yang Bapak gunakan sendiri itu di hidroponik ini apa Pak? Sistem yang Bapak gunakan itu ini namanya sistemnya apa? Rakit apung. Rakit apung. Untuk organisasi dari hidroponik Bapak sendiri itu bagaimana Pak strukturnya? Struktur apanya? Di kebunnya? Ya, di kebunnya. Di sini cuma ada 2 orang tenaga kerja aja. Asisten kebunnya. Asisten kebun aja? Ya, asisten kebun aja. Nggak ada struktur kayak di kantor sih. Belum seperti itu. Belum. Terus untuk monitoring di lapangan sendiri itu bagaimana Pak untuk tanamannya? Yang dilakukan setiap hari ya? Monitoring? Ya. Kalau idealnya tentu dilihat secara visual pasti kan. Perkembangannya gimana. Sortirannya, pusat kecilnya, saya tuh lihat ada gangguan seperti hama misalnya kan, itu kan perlu dilihat. Atau kalau pakai sistem begini kan yang dilihat tuh misalnya level airnya itu kurang nggak, kurang ditambah. Terus ini juga ngeceknya level nutrisi pupuknya kurang apa enggak, kalau kurang ditambah. Lebih banyak begitu aja monitoringnya. Usianya. Untuk hama yang sering menyerang sendiri pada tanaman hidroponik Bapak ini apa? Macam-macam. Kadang-kadang ada jenis kutu, ada kadang pernah belalang juga ada, ulat juga pernah ada, lumut. Kalau di air kan lumut itu kan hama juga. Untuk pengendalian Bapak lakukan tuh seperti apa? Untuk hama-hama yang menyerang tadi? Salah satunya pakai greenhouse kayak gini lah, rumahnya kan. Ini kan untuk mengurangi risiko serangan hama sebenarnya. Pakai jaring begini kan. Makanya tanamannya dikasih rumah. Untuk ada nggak Pak menggunakan pestisida tertentu dalam penggunaan? Ada, tapi yang jenis ini yang nabati ya. Oh, nabati. Nabati itu dia biasanya kan juga dari turunan ini juga rempah-rempah biasanya, seperti bawang putih, bawang merah itu sebenarnya kalau diracik sendiri juga bisa. Pertanyaan berikutnya Pak, untuk biaya dari input yang Bapak keluarkan sendiri mulai dari pembelian bibit, terus untuk perawatan juga pembuatan dari greenhouse-nya sendiri itu apa bisa dijelaskan Pak? Dari produksinya? Iya. Misalnya contoh kayak inilah Pak Coy ya. Iya. Pak Coy ini berapa harga bibitnya satu pack? Bang Ferdinand? Paling 30.000 ya? Kalau ini sih merek panah merah itu kan? Iya. Itu 2.500 pil gitu kan, potensinya bisa jadi 2.500 batang. Ya. Itu harganya cuma 30.000. Soalnya nanti biaya tambahan lain mungkin nutrisi lah. Ya. Pupuknya. Nah, pupuk mungkin 200 rupiah lah paling. Listrik itu satunya. Nah, paling biayanya mungkin kalau listriknya. Kalau kita kan di sini sumur bor. Ya. Akhirnya dihisap dulu, sedot dulu kan berarti ada biaya listrik di situ. Biaya media tanam penyemaiannya? Media tanam penyemaiannya, itu pakai apa ya? Kita pakai media itu namanya Rockwool. Rockwool itu kalau per batangnya jatuhnya mungkin berapa ya? Paling 50 perak lah ya. Kemudian untuk biaya pembuatan hingga jadi seperti ini tuh, ya kan? Mungkin sekitar 2,5 jutaan lah. 2,5 juta dikurangnya. Luasan satu lahan itu berapa? Satu lahan? Ya, satu lahan ini. Satu bak ini? Ya. Kebetulan kita ini 6 kali 1,8. Dan untuk luas keseluruhan kebun Bapak yang sekarang tuh berapa? Ini 19 kali 12 lah, lebih kurang. Dia nggak bersih kan? Produk kualitasnya siapkan. Ya. Kalau ada yang beli ya layani sebaik-baiknya, ya kan? Kualitasnya sama pelayanan, terus ya komitmen lah, ya kan? Terus jangan bohong.